siapa sangka nih? Karena jempol gue gede jempolku lah. 4 juta ya kan? 2. Oh sorry, 2 juta. Yang 4 juta beda lagi. Luar biasa ini dari sisi harga. Kalau udah masuk dunia hobi, jangan protes ke uang. Jangan protes ke uang. Hancur hobi. Serius. Jadi stres, mudah marah, nyalahin orang lain. Terus banyak musuh. Banyak musuh, betul. Serius kalau hobi ya. Udah protes ke uang, wah hancur, serius. Ya itu saran aku paling penting tuh. Baik, semangat pagi teman-teman, sobat. Kali ini saya berkunjung ke Jogja Gurun. Nah ini menarik, bisnis yang menurut saya menarik. Bisnis yang satu, dia ini jarang yang menggeluti. Terus yang berikutnya, janjane sopo sih yang seneng gitu kan. Nanti Jogja Gurun ki opo, produknya apa aja. Saya ke tempatnya Mas Alif nih, Mas Alif Putro. Siapa sih? Alif, panggilannya Alif. Mas Alif, Jogja Gurun ki apa sih? Itu sebetulnya cuma branding aja namanya ya. Tapi bukan kadal gurun. Ini nama branding. Istilah gurun karena tanaman yang aku jual tuh berbasic, bukan yang terlalu suka air. Atau bukan tropis ya. Seperti kaktus dan sekulen. Itu basicnya. Dan aku kasih nama Jogja biar gini. Jogja itu sebetulnya itu di bidang tanaman itu dulu aku berpikir itu kurang menonjol. Banyak itu di Lembang, Bandung ya. Lembang sama Jawa Timur. Tanaman itu ngeri banget. Nah, di Jogja itu belum ada. Makanya aku kasih nama Jogja depannya. Jogja. Gitu. Konsep gurun tuh karena dia ngangkat tanaman yang tidak butuh banyak air. Yeah. Salah satunya ya kaktus. Nah, nanti teman-teman bisa saya tambahin gambarnya ya, produknya apa saja. Nah, pertanyaan saya sebetulnya, kok iso tekan kene? Padahal kan dulu bisnismu tuh nggak ini toh. Bukan. Kita partner ya dulu ya. Oh, partner betul. Kita partner dulu. Jual aja itu kulit ikan pari. Masih jualan sih beliau. Di kulitpari.com. Oh, sebelum ke sana deh. Kabarnya kulitpari.com ini gimana sekarang? Ya, maklum ya, corona ya. Corona. Ya, di lini bisnis, terutama di kulit, kami kan nggak punya brand kuat. Loh, termasuk kuat lah nggonmu ki. Makanya nggonmu dulu loh ya. Enggak, kalau produk lokal yang kuat ya, contohnya, contoh ya. Sekelas punya Brodo lah, satu aja. Nah, dia udah punya branding yang kuat. Betul. Dia pun masih gini kan ya. Betul, nah, betul. apalagi kita yang nggak seperti beliau-beliau ini. Ya, banyak kan. Banyak yang pandemi itu drop ya. Drop. Sama sih. Rata-rata lah aku lihat sendiri loh. Cuma tahun pertama sih sebelumnya drop. Tahun berikutnya itu udah ada perkembangan dikit-dikit. Cuma aku belum mulai lagi. Baru mulai kayaknya bulan-bulan ini. I see. Mau aku kembangin lagi. Karena memang beberapa produk, termasuk saya sendiri yang di kaos itu ya drop juga waktu pandemi ini. Ini sudah mulai bangkit, nggonku ki ambu-ambune tutup bae lah. Soalnya wis ra bergopeni to. Iya. Dan anak-anak sudah punya usaha sendiri-sendiri, ada yang sudah punya kolam lele, ada yang punya bimbel. Jadi ya koyo bimbel. Mantap. Bimbel di desa ya secara income lebih dari cukup lah. Mantap loh bimbel. Lumayan. Jadi kelihatannya ya tak off giveaway. Nah, balik lagi ke sini, kok dapat ide nih? Sebetulnya aku suka tanaman tuh waktu kuliah. Waktu kuliah lulus kuliah ya kalau nggak salah tuh. Adenium. Nah, rata-rata ya. Yang penghobi tanaman sekarang yang masih bertahan itu bermula rata-rata dari suka adenium dulu. Adenium kan tanaman Afrika ya, Madagaskar. Nah, dia juga kan tanaman gurun, termasuk tanaman gurun yang penyiramannya itu seminggu sekali. Nah, kenapa aku suka itu? Karena aku tuh dulu tuh mikir aku pengen melihara tanaman yang nggak begitu ngeribetin tau sih. Ben nggak banyak ngopeni lah. Nggak banyak ngopeni, betul. Nggak, medianya ya standar, terus penyiramannya bisa seminggu sekali 2 kali, jadi nggak perlu dilihat setiap hari gitu, istilahnya seperti itu. Jadi aku suka tanaman yang seperti itu intinya, buat mengisi waktu luang waktu kuliah. Nah,
Di awal 2015 tuh aku suka sekulen. Suka Sekulen. I see. Tapi kan adenium juga termasuk sekulen, tapi ini sekulen yang daun-daunan sama kaktus. Dia juga termasuk keluarga sekulen ya. Aku suka itu. Infonya susah, Pak. Di internet susah. Cari tentang belajar ngerawatnya aja angel, susah. Tutorialnya bener. Gitu. Aku sampai cari ya di Godean tuh ada pasar. Aku lupa namanya. Ada yang jualan kaktus sama sekulen juga tuh. Aku tanya ada dulu ya, kalau sekarang nggak tahu ya. Aku tanya ngerawatnya, memperbanyak, mereka nggak tahu ternyata. Dan aku cari info ternyata dia juga mereka ngambil, rata-rata penjual tanaman kan ngambil ya, jarang yang budidaya. Nah itu awal mulanya aku lebih tertarik sama dunia ini. Oh ternyata yang main sedikit. Nah itu yang membuat aku tertarik, keunikan itu dan ada tantangan sendiri gitu. Itu yang tambah aku tertarik. Dari sana. Terus dari itu situ. kan cukup agak berbeda dengan yang ini ya. Kalau adenium kan beda. Adenium itu lebih kayak seperti di bonsai awal-awal tuh. Beda banget sama kaktus yang ini. Jauh. Dapat kaktus dari mana? Nah ceritanya lucu. Di 2016 itu aku nyari di Facebook, jarang ada grup. Cari-cari ya itu tadi aku yang di Godean, yang beli itu dalam rawat ya di Facebook aku upload. Ternyata banyak orang yang suka dan cari info. Di situ ada grup. Nah disitulah grup. Jadi rata-rata dari grup Facebook di situ ada komunitas dan ada yang impor tanaman. Jadi awal-awal muala kaktus itu dari Thailand. Tapi sebelumnya di Indonesia itu udah ada. Di Indonesia. Dari tahun 80 atau 90. Udah ada. Kayak gini Dan juga. itu kaktusnya udah banyak. Bagus banget. Itu dari Jepang. Dari Jepang. I see. Dari Jepang. Ini kalau sampean tahu kan, di Indonesia itu ada kaktus koboi. Cereus itu namanya. Tapi di lokal namanya kaktus koboi. Udah di depan rumah besar-besar. Itu dari mana datangnya? Ini sekitar tahun-tahun segitu. Kaktus centong yang udah di tanah tuh, udah adaptasi dengan suasana lokal Indonesia bisa bertahan. Nah itu. Dulu sebenarnya banyak yang warna-warni, cuma perawatannya pada nggak bisa dan pada mati. Dan yang bertahan yang seperti itu, yang hijau-hijau gitu. Itu. Memang dia nih ya. Pada akhirnya menyesuaikan dengan lingkungannya Indonesia dan rata-rata kaktus di Indonesia kan rata-rata di hijau itu kan. Iya. Jadi awal mulanya emang aku juga baru tahu di Indonesia itu setelah 1 tahun belajar ini udah ada ini, ternyata ini udah dari tahun 80 kalau nggak 90. Yang itu yang besar itu. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Nanti kita ambilin gambarnya. Yang pojok itu. Yang paling belakang. Nah itu udah dari tahun segitu di sini. Dan dulu tuh penghobi pada diem-diem aja. Diem itu karena dia nggak banyak atau memang nggak tidak tahu, mau muncul? malah nggak tahu dulu. Kolektor yang cuma suka aja nggak tahu kalau ini tuh sebetulnya tuh ada harganya gitu loh. Dulu kayak dari Bandung dulu tuh, importirnya dari Bandung. Aku pernah dengar kisahnya gini, tolong ini dirawat aja ya, dijual besok kalau waktunya pas gitu katanya. Dan aku lihat tuh kolektor lama, yaitu udah kayaknya umur rata-rata ya kolektor lama umurnya 50 tahun ke atas, udah 60 tuh, 50-60 lah. Kartunya udah besar-besar, tinggi besar-besar gitu. Wah mantap. Cuma mereka nggak tahu dulu tuh dia naruh gede gitu ya. Iya temanku pernah beli 100.000 gitu. Padahal sekarang waktu itu ya temanku beli 100.000. Waktu itu harga jualnya bisa 4 juta. Wow. Dan itu kaktus yang segini itu udah variegata ya, udah warna, itu cuma digeletakin ya kayak nggak berharga gitu loh, digeletakin aja udah deket bonsai. Dia pecinta bonsai, ada di Jogja juga ada kayak gitu. Karena memang nggak ngerti bahwasanya ini ada harganya. Iya, karena gini, tahun 2016 itu belum ada grup Facebook kalau nggak salah. Masalah ini orang nggak tahu, pencinta kaktus nggak tahu. Bahkan kalau di Pasti itu masih banyak yang jual murah-murah dulu. Gitu. Awal mulanya yang dari Indonesia ya ini ya. Kalau yang dari itu kan dari Jepang yang udah bertahan di Indonesia dari tahun segitu. Nah itu ceritanya. Terus bisa dapat naik gitu
Gimana ceritanya? Komunitas. Komunitas. Mau nggak mau harus ada komunitas. Hobi itu harus ada komunitas. Jadi komunitas kan biasanya edukasi ke masyarakat ya. Intinya kan gitu kan, edukasi ke masyarakat. Nih loh, ada tanaman bagus, cantik. Rawatannya sebetulnya nggak begitu susah kalau udah paham ya. Penyiramannya aja mudah. Kalau orang yang sibuk kerja atau ke kantor gitu, ya tanaman ini bisa jadi alternatif gitu. Betul. Bisa hidup di dalam juga kan ini kelihatannya. Makanya aku bikin konten kan ya. Itu salah satu edukasi sebetulnya. Ya, Mas Alif ini punya channel, teman-teman. Kalau mau tahu aktivitasnya tentang Jogja Gurun, cari aja di YouTube. Nanti tak kasih linknya di bawah. Jogja Gurun juga ya namanya. Nah, itu edukasi salah satu edukasi yang aku bisa berikan ke masyarakat. Biar mereka tuh tahu perawatannya. Kadang orang beli tapi dia belum belajar. Itu kesalahan utama sih kalau menurutku. Itu. Suka dulu yang penting. Suka dulu. Tapi secara prinsip sebetulnya orang suka ketika memang benar-benar suka ya, pas dia nantinya belajar. Apalagi sekarang sudah didukung dengan beberapa edukasi-edukasi yang dikerjain oleh komunitas. Nah, Mas Alif, ini rata-rata kalau dari sisi nilai untuk kaktus segede ini ya, dari yang kecil yang gede itu dianggap berapa sih hari ini? Nah, gini, kaktus itu unik. Kalau aku, ini tuh aku fokus ke hybrid. Jenis terbaru ya. Jadi kan belum ada ID, belum ada istilah-istilah nama dagangnya belum ada. Kadang kaktus yang besar belum tentu lebih mahal. Lebih mahal. Kadang yang kecil ini bisa sampai harganya jutaan, puluhan juta. Oh. Misalnya ya, itu yang dari Indonesia ya itu. Itu paling besar tuh. Itu harganya 4 juta tuh. 4 juta. Nah, yang kecil segini ada yang aku jual 7 juta gitu. Serius? Iya, segini misalnya contohnya ya. Bentar nih. Nah, kamu prediksi itu berapa harganya? Karena aku orang awam. Nah, orang awam ya. Enggak sudut pandang. Sudut pandang orang awam ya. Bentar. Orang awam tuh ngelihat sama ini. Mahal mana? Secara orang awam nih. Kalau aku jelas mahal ini. Kenapa? Karena indah. Tapi kalau dari disuruh naksir harga, nah aku sebagai orang awam, yo di bawah 100.000. Padahal ini harga berapa nih kalau pasaran? 2 juta? 2 juta. Buset. Segede ini. Ini berapa? Kalau ini taksiran orang awam lagi-lagi. Kalau orang awam melihat ini di bawahnya inilah. Masih di bawah 100.000. Harga pasaranmu berapa ini? 300-400. Wow. Wow. Cuan ya? Cuan sebetulnya, cuan. Dan ini bisa dibudidayakan. Bisa banget. Itu anakannya ini. Tuh. Itu anakannya, Bro. Oh. Itu anakannya itu. Berarti kos produksimu kecil dong? Enggak kecil juga. Mau buka kartu aku. Enggak. Kalau kos produksi enggak kecil juga karena gini, aku sebagian ada 20% tuh impor. Masih impor. Impor dari Jepang sama Thailand ya. Nah, kadang ya tanamanku yang impor itu ada yang mati. Harganya per tanaman tuh 4 juta. Oh, I see. Gitu. Itu kemarin aja baru mati ada 1 tanaman. Subsidi silang modelnya. 3 juta. Kalau nggak mati ya cuan. Dan laku ya? Laku. Serius, tanaman kaktus itu unik ya. Serius unik. Jadi nggak cuma kalau lihat harga ya. Kalau ditanya harga itu nggak jadi patokan. Makanya nggak bisa jadi patokan. Ukuran besar kecil, corak itu, aduh. Iya, siapa sangka nih? Karena jempol gue gede jempolku lah. 4 juta ya kan? 2. Oh sorry, 2 juta. Yang 4 juta beda lagi. Luar biasa ini dari sisi harga. Menarik. Jadi sobat kalau mau nyari ide bisnis ya bingung masih mau bisnis apa, saya pikir ini layak dipertimbangkan. Hobi, karena kan ini masuknya ke hobi ya. Hobi. Mas Alif ini kan sebetulnya ini bukan usaha utama awalnya. Yang aku bilang tadi usaha utamanya yang di kulitpari.com itu. Nah, karena dia basic hobi, tidak harus dikerjain setiap hari.
Kalau mau dikonsumsi setiap hari pastinya. Lebih bagus sih sebenarnya. Dan dia dapat cuan. Mas Alif, bisa dapat orang yang mau beli dengan barang kayak gini, piye caramu? Nah itu tadi kembali ke awal, ada komunitas. Komunitas. Kalau biasanya pelanggan baru ya, dia itu beli yang harganya ringnya itu di bawah 500.000. Bahkan yang 50.000 ini 50.000 nih contohnya. Nih. 50 ribuan. Iki beda kan karo varietasnya. Beda. Ini udah kelas hybrid dia. Hybrid itu campuran. Iya. Silang. Udah silangan. Ya, nah ini yang aku bilang, ini kaktus yang udah lama di Indonesia nih. I see. Ini bagus ini memang. Ini so gede ora iki? Bisa. Ini seperti itu indukannya. Oh. Bisa. Cakep. Cantik. Cantik. Bentar aku ambilin ya. Nih, ini agak besar nih. Iki sing Gede. varietas hybrid ini. Masih hybrid itu. Aku fokus ke hybrid. Menarik ini bisnis. Sama ya, bisnis tanaman ini nggak iso dinalar dengan nggak bisa. Aku aja kaget kok. Karena aku setahun itu 2016 akhir. Aku tuh nggak bener-bener niat jualan loh. Kaktus tuh cuma hobi. Dari zaman kuliah suka. Cuma dinikmati dewe kan. Bahkan adenium aku jual tuh akhir-akhir ini. Dulu tuh cuma penghobi aja adenium tuh. Nggak bener-bener. Ini agak besar nih. Sejenis dengan ini ya. Tak kawan nih. Bener-bener hobi adenium. Sampai sini aku kan setahun tuh udah lumayan ya. Belajar grafting, ya kan? Belajar pola penyiraman, media. Kalau media hampir sama kayak adenium. Jadi aku enak belajarnya. Terus memperbanyak ya polinasi, belajar itu setahun tuh. Ya akhir-akhir ini terus dari satu meja itu kok tambah banyak. I see. Tempatnya sempit, ya kan? Tempatnya sempit. Coba jualan deh. Dijual. Nah, di situ laku lah dia. Ternyata laku. Ini di harga berapa yang udah segede gini? Nah, sekitar ya berapa ya? Karena belum niat aku jual yang ini, jadi aku bingung. I see. Yang itu kalau aja. dijual mungkin bisa sampai 7-10 ya. Hah? Serius? 7-10. Serius? Buset. 10. Harga deh. Tapi jadi bagus. Karena bagus, susah nyarinya bro, kualitas hybrid tuh susah. Makanya beda kan sama yang itu harga 400. Walaupun kecil. Tetap jauh. Cakep ini. Ini yang kemarin menang kontes. Di JSM. Ini habis pameran dia. Habis pameran. Ini hybrid juga. Hybrid. Ini kok tipikal warnanya beda, lebih lokalnya lebih tinggi apa ini campurannya? Kok campurannya, apa silangannya? Kayaknya ya. Aku lupa idenya. Ini sudah indukannya lupa. Sudah beranak pinak ini. Sudah. Ya itu genetiknya itu beda-beda. Ada yang udah besar segini belum beranak. Ada yang ukuran segini sudah beranak. Ini kayak jenis multicolor nih. Ya cakep, posisinya cakep. Masuk 6 besar. Di Indonesia penghobi seperti ini tuh banyak nggak mas? Banyak. Penghobi ya? Penghobi. Aku ngomongnya penghobi kan bukan penjual. Iya. Kalau penjual bisa dihitung. Yang aku tahu ya. Coba penghobi banyak banget. Rata-rata di Jogja itu, kalau orang pembeli datang, itu tuh rata-rata mereka bilang, wah ternyata yang punya kayak taman untuk jualannya kayak di Kaliurang itu dikit banget. Khusus kaktus sama sekulen itu dikit banget. Rata-rata di rooftop, di depan rumah gitu. I see. Nah, sebelumnya aku juga bingung ya. Kaktus ini tuh belum begitu orang tahu, meluas. Iya, gue. Jadi makanya aku kalau mikir penghobi itu kayaknya itu banyak, cuma kata orang tuh pada diem-diem aja gitu loh. Jadi atau mereka takut delok regone? Enggak juga ya. Kalau hobi kan enggak juga. Hobi itu enggak terpengaruh dengan harga sebetulnya. Banyak sultan yang penghobi, cuma dia enggak
Nggak show off, muncul, nggak show off. enggak. Oh, karena memang mau dinikmati sendiri. Iya, gitu. I see. Ini secara pangsa pasar gede ya? Banget. Karena belum mentok. Kalau teman-teman ya kalau searching grup adenium, anggrek, bonsai, kaktus. Kaktus tuh grup pengikutnya masih dikit. Yang lebih banyak di anggrek kali ya? Ya semua itu tanaman yang udah lama lah. Kaktus kan termasuk baru. Betul. Booming 2016 lah. Dan itu kalau menurutku beberapa tanaman itu naik turun juga sih. Semua menurutku Semua. hobi karena hobi ya ini masuk ke ranah hobi ya. Hobi itu naik turun nggak bisa diprediksi. Bahkan dulu aku sebelum mau main ini ya, mau tak lanjutin nggak ya? Aku mau main cupang 2016. Cupang sempat Cupang tuh gini loh, 2016. Betul. Gini turun landai corona. Terus naik lagi. I see. Cuma ribetnya gini, kan aku tadi aku dari awal udah bilang ya, aku tuh nggak mau yang ribet, mau yang slow. Nah, aku udah pelihara tuh 6 cupang tuh 6 pasang, harganya lumayan lah ya, harus ngasih makan. Betul. Aku nggak jelekin ikan bisnis hobi cupang ya, aku suka cupang cuma kalau dibuat bisnis itu aku pikir 2 kali karena ribetnya. Waktu itu kan aku masih di kulit ya, jadi nggak ke open istilahnya gitu. Mungkin era disirami seminggu saya urep gitu ya. Masih hidup. Ini bahkan waktu pameran itu kan 3 hari di dalam sini, 2 hari di dalam ruangan. Buat di pameran kan AC. 2 hari di sini, 3 hari Di pameran. Di sini tuh nggak aku siram sekitar 4 hari 5 hari. Masih kuat, kecil-kecil masih kuat. I see. Jadi perawatannya nggak sulit ya sebetulnya. Kalau udah tahu ilmunya nggak sulit, makanya aku bikin YouTube biar orang tuh paham. Kalau nggak tahu ilmunya, ya asal taruh di mana. Secara simpel, teman-teman sobat bisa mati. dikasih gambaran Mas Alif. Biar nanti kalau mau belajar lebih dalam ya langsung ke channelnya Jogja. Pertama Guru. ya, yang diketahui tanaman kan kaktus ya, dia habitatnya kan di media, kayak ikan. Ikan itu habitatnya di air, berarti Betul. harus membutuhkan air yang kualitas bagus. Ya kan? Kalau tanaman otomatis habitatnya di media. Nah, yang pertama media itu harus sesuai sama tanamannya. Tropis sama tanaman yang gurun ini kan beda. Nah, disesuaiin. Belajar media yang bagus itu seperti apa. Nah, paling simpel itu yang poros. Dah itu, yang poros. Porositasnya tinggi, jadi waktu nyiram itu air tuh langsung turun ke bawah, nggak ada hambatan, nggak ada genangan di media itu, jadi langsung turun. Jadi modelnya kayak kecampur kerikil gitu. Nah, medianya pasir Malang. Pasir Malang itu bukan pasir kali ya, ini pasir Malang. Teman-teman bisa searching kalau nggak tahu. Batu apung atau pumice, batu apung. Terus bisa pakai sekam bakar. I see. Diusahakan sekam bakar yang udah 90% ke atas kebakar ya, jangan sama yang dicampur sama yang mentah, itu nggak baik juga. Nah udah, kalau yang premium pakai akadama. Udah. Itu dicampur? Campur. Sebetulnya Pasir Malang, aku dulu awal-awal ya, ini awal-awal. Karena selain budget tipis dan masih belajar, aku cuma menggunakan pasir Malang sama sekam bakar dan bisa hidup. I see. Secara perawatan, nutrisi dan sebagainya bisa pakai kompos, cuma efeknya kalau kompos itu nanti cepat gemuk dan karakternya bisa berubah. Beda. Ya gemuk ya, beda sama karakter yang kurus. Itu bisa kalau dibuat kontes itu bisa penilaiannya bisa berkurang karena nanti ada crack, ada retak. Terus nanti ada kayak kering di bagian bawah media itu, kerak-kerak kayak gitu, bisa pecah gitu. Kalau buat kontes itu kurang, cuma kalau buat indukan, nah ini beda lagi nih. Kalau buat indukan bagus pakai kompos, Dekastar. Kalau buat kontes tuh Dekastar cukup sih, Dekastar aja cukup. Ya tergantung tujuannya kita ya. Kalau kita mau kalau bahasa ikan tuh breeding, deh bahasanya kayaknya apa? Bahasanya sama. Breeding juga. Breeding. Kalau breeding ya lebih subur, lebih baik kan. Cepat besar sih. Kalau buat cuan kan enaknya. Iya. Besar kan beda harga. Betul.
Cakep-cakep loh teman-teman. Warnanya kombinasinya pas. Nah, kalau sobat mau nyoba nih produk ini bisa ditemuin di mana, Mas Alif? IG? Jenengan itu. IG-nya apa? Jogja Gurun. Jogja Gurun. Di IG Jogja Gurun. Jogja Gurun. Nah, Teman-teman saudara. bisa di situ. Kalau mau cari info tentang kaktus bisa di situ atau kalau mau belajar di YouTube, jual beli di IG, sama di Shopee ada, sama Jogja Gurun. Shopee. Shopee, Tokopedia. Berarti melayani kirim aman ya, kirim Aman? tidak harus pakai karantina itu. Enggak. Sebenarnya keluar pulau tuh pakai ya. Cuma di Jogja sama agen ya udah enggak apa-apa. Karena enggak banyak. I see. Ya apa lah. Siji loro iso di aman. Karena kaktus tuh kecil loh. Cuma sekotak ini loh. Jadi kayaknya aman deh. I see. Mas Alif, bisnis berkaitan dengan hobi ini kan memang menarik. Yang pertama memang teman-teman tidak harus mengeluarkan, kalau dibilang effort ya pasti tetap mengeluarkan, tetapi tidak se-ekstrim ketika kita berbisnis yang tidak di hobi. Karena hobi itu kan kita senang ngerjain nih. Senang ngerjain dan sebagainya. Cuma kalau berkaitan dengan hobi itu biasanya larang, Mas Alif. Enggak, tadi ada yang 50.000. 50.000. Kalau buat rawat, kalau buat jenengan sebanyak ini. Ya, kan proses Proses. dari 2016. I see. Proses aku dulu juga nggak langsung beli yang 7 juta, 10 juta aku nggak tanaman. Berarti teman-teman kalau misalnya punya hobi, terus pengen ngembangkan hobi itu jadi bisnis, apa yang bisa Mas Alif sarankan ke rekan-rekan nih? Kalau udah masuk dunia hobi, jangan prioritas ke uang. Jangan protes ke uang. Ya, Hancur hobi. Serius. Jadi stres, mudah marah, nyalahin orang lain, terus banyak musuh. Banyak musuh, betul. Serius kalau hobi ya. Udah protes ke uang, wah hancur, serius. Ya itu saran aku paling penting tuh. I see. Bisa bikin bosen juga jenuh. Misalnya gini ya, wah hobi lohan nih, ikutan karena harganya lagi tinggi gitu. Tapi dia nggak benar-benar suka. Ketika lohan turun, mumat, terbengkalai, uang habis, mumat, ya nggak menikmati ikan lohannya, ya kan? Nggak menikmati ikannya. Keindahan ikan itu nggak dinikmati loh. Cuma fokus ke cuan ya. Ketika hobinya turun harganya ya udah. Karep kan dapat nyalahin cuan. orang lain. I see. Ya kan? I see, betul. Kamu jualnya terlalu murah. Oh, kamu ini. Betul. Dan juga tidak boleh spekulatif karena aku melihat kan tanaman ini kadang ada yang kadang dikatrol dur kayak kasus dulu ada. Masalahnya iya kayak gitu. Masalahnya gini, aku juga ngerasain. Kok dia jualnya lebih mahal? Kok dia jualnya lebih murah gitu? Padahal kan sebetulnya kalau kita pikir lagi kan mereka punya apa ya istilahnya? Kebutuhan masing-masing. Aku nggak tahu ya. Kebutuhan dapurnya seperti apa gitu. Atau bisa juga mereka egois, bisa juga loh. Karena ngejar keuntungan bisa juga. Nah, di situ tuh yang di dunia hobi itu yang paling gawat tuh di situ sebenarnya. Pernah liatin kasus-kasus ya kalau di grup-grup banyak. Tapi ya itu masalahnya. Nah, yang menarik adalah bagaimana Mas Alif mengkonversi hobi menjadi bisnis. Nggak sengaja tadi aku cerita karena udah penuh. Aduh, nggak ada tempat. Dikurangi dengan cara menjual. Keterusan terus nambah 2 meja lagi. Ya, ini banyak ini tanamannya koleksinya. Jadi sobat kalau punya hobi apapun sebetulnya hari ini yang namanya hobi itu bisa dikonversi menjadi bisnis. Bener. Apapun itu ya. Kalau Mas Alif kan hobinya dengan Jogja Gurunya dengan tanaman-tanaman kaktus. Nanti kita liatin produk-produk seperti apa. Kalau sobat hobi yang lain misalnya hobi masak, hobi apapun sebetulnya bisa dijadikan cuan. Jadi kalau nyari ide bisnis ya sebetulnya balik lagi kalau menurutku ya ketika bisnis kita berkaitan dengan hobi kita sangat menyenangkan. Benar. Nah, Mas Alif menjalankan bisnis ini kan sebetulnya meskipun Mas Alif hobi ya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Serius ya. Tips apa yang bisa dibagikan ke teman-teman? Kalau yang teman-teman yang belum pernah pelihara kaktus atau yang udah suka kaktus, teman-teman harus belajar dulu intinya itu. Jenis kaktus itu berbeda-beda ya. Belajar ID-nya, perawatannya,
terus pasaran harganya, terus varigata yang bagus yang mana. Setidaknya jika varigatanya kurang bagus tapi ada kelebihannya, nah itu juga dibelajarin karena aku ada jual yang varigatanya bagus, cuma dari 8 rib, 8 tulang, misalnya kayak gini. Ini? Iya. Ini misalnya ada Sayapnya 8 ini, 8 rib ini. Yang bagus ada 1 2, tapi varnya unik, itu bisa dikoleksi. Karena apa? Nanti kita ambil dari anakan sini. I see. Walaupun yang ini hijau. Oh. Walaupun ini, tapi yang ini ada varnya. Harganya beda jauh. Misalnya ya, ini 15 juta, yang varnya cuma 2, ini harganya cuma 200.000, 150.000. Ini bisa diambil. Bisa karena diambil karena anaknya ini nanti yang bagus gitu. Jadi belajar itu. Iya, mau nggak mau ya kalau kita mau nekunin bisnis pasti harus seluk-beluknya, jangan sampai keblondrok lah. Ya, kecuali unlimited ya. Langsung beli yang kayak gini, serius. Langsung beli yang kayak gini aja. Kalau uangnya unlimited, langsung beli yang kualitas terbaik. Terbaik karena pasti anakannya juga bakal terbaik. Cakep. Ini yang kemarin menang kontes. Ya, 6 besar. Di harga berapa ini? Enggak dijual. Oh, nggak dijual. Enggak dijual. Belum. Cakep. Hasil breed sendiri juga. Breeding sendiri. Rata-rata yang menang kontes itu dari impor. Oh. Rata-rata yang menang kontes itu impor. Aku ada yang juara 1, 2, 3. Ini yang ini tuh 6 kalau enggak 4 lupa. Dan kebanyakan yang ikut kontes itu tanaman impor. Impor langsung impor? Impor, tanaman impor dari Thailand. Langsung impor. Nah, ini tipsnya teman-teman. Kalau teman-teman suka kaktus, cuma budgetnya limit, nggak banyak ya, nggak banyak lah ya, nggak banyak. Iya, limit apalagi lah. UMR Jogja ya. Oh, UMR Jogja. Aduh, itu teman-teman bisa mulai dari belajar grafting untuk produksi. Grafting itu apa, Mas? Awam aku. Grafting ini itu apa? Stek ya? Oh, alah ya. Di grafting. Stek. Nanti lihat lah ya gambarnya. Nah itu dia mempercepat pembesaran, anakan lebih cepat banyak, lebih cepat besar juga anaknya, lebih banyak, dan untuk produksi biji. Itu awal aku juga mainan kaktus. Oh, can beda ya. Iya. Lebih tebel itu, lebih lebat itu ya. Dia cepat untuk beranak tuh cepat, dan untuk proses memperbanyak juga mudah. Cepet dari segini loh udah keluar biji bisa. Ukuran 3 cm. Berarti ngakalinya beli satu yang mungkin agak bagus kalau punya modal, terus nanti dicangkok sama lokalan. Iya. Ya, sama kalau di Indonesia di lokal itu buah naga ya. Ya, bawahnya. Itu buah naga. Ada yang triangle itu beda lagi. Ada yang buah naga. Yang ini rata-rata? Ada yang buah naga itu, sebagian buah naga. Oh, buah naga kaktus. Iya. Baru gagal. Iya ya, buah naga ini kaktus. Buah naga itu kaktus. Kaktus yang ada buahnya gitu kan. Iya. Sebenarnya kan semua kaktus ada buahnya. Ada buahnya. Ini buah. Enggak. Nih. Ini udah jadi buah ini. Nih. Nah, ini tips juga buat teman-teman yang suka kaktus ya. Ini cara memperbanyak kaktus, teman-teman. Bisa dengan potelan anak, bisa dari biji. Jadi ada 2 pilihan. Kalau ini posisinya biji. Biji udah jadi biji nih. Ini Udah aku polinasi. Iya, mau jadi buah itu. Cakep loh warnanya. Cakep. Ini jenis LB nih. Beda lagi, banyak jenis kalau kaktus tuh. Spesies gimno cuma banyak variannya. Ini yang udah matang nih. Ini buah. Nah, kayak buah naga, cuma ukuran kecil, kayak buah naga. Walah, iyo Yo. Betul kayak buah naga. Cuma ukuran kecil. Ini berarti kalau dari sisi ada daging, ada biji. Ada daging, ada biji. Bijinya ini bisa tuh bijinya tuh. Ini. Iya. Oh. Ya, I see. Kamu bisa bayangin nggak? Biji segini. Iya, biji segini. Ini nanti ditanam bisa diakeh. Masing-masing harganya. Ya
ukuran biji segitu jadi kaktus segitu bro. Bayangin dari segini loh biji. Betul. Menarik. Mas Alif, pertanyaannya gue klasik sih sebetulnya. Ini kan barang, ini aja jenengan tadi bilang di angka 7-10 juta. Intinya mahal lah, sebagian walaupun meskipun ada yang murah ya, tapi sebagian itu mahal. Pertanyaannya, kok bisa dapat di harga segitu? Kok iso larang lah intinya? Gini, dari proses biji itu, ini kan seedling atau dari biji ya. Dari ribuan biji nih. Ini biji. Lebih banyak lagi dari ini. Lebih banyak lagi. Ribuan lah. Oke. Yang jadi itu nggak sampai 10%. Bahkan cuma satu yang jadi bagus kayak gini. Yang lain tetap hidup tapi? Hidup, ya cuma kayak gini. Ini aku contoh. Nih. Cakep, cuma beda kualitasnya. Iya. Beda. Nih. Ya, ini dengan dari biji yang sama. Kurang lebih. Ini contohnya aja. Contoh aja, isi. Jadi mirip cuma beda kan? Betul. Kualitasnya beda. Iya, beda. Tetap cakep yang ini karena ini ungunya dapat dipadu dengan hijau kan, ini kan mayoritas mostly di ungu kan. Iya. Ungu sama ini pink. Blok. Ini ini varnya blok. Kuning, hijau gitu. Itu yang membuat mahal. Itu yang membuat mahal. Bukan spekulatif harga yang kayak tanaman yang lain. Enggak. Lah ini umurnya udah berapa kalau tahu? Berapa ini? Ini hampir 2 tahun. 1,5. Oh. Murah kalau dihitung dari waktu tuh. Iya, dihitung dari waktu, dari prosesnya. Perawatan murah. Enggak mahal sebenarnya. Terus juga yang mahal ini jadinya satu, yang lain kan dengan harga yang standar. Ini 150. Jauh banget tuh. Iya. Jauh banget. Ngelewat 2 tahun dapat 10 juta gitu orangnya. Murah sebetulnya. Konversi. Murah. Iya. Murah. Neng karena ini dijadikan di satu tempat, di satu titik, ya kadang orang mikirnya, wow, tanaman kok ini larang. Ya balik lagi karena mereka juga nggak paham kan. Nggak paham. Tapi kalau secara prinsip kita dapat calon konsumen yang pas, pastinya dibeli. Toh juga Mas Alif sudah jualan banyak di sini. Ya, aku baru ngerti nih bahwasanya kaktus itu punya buah. Selain buah naga ya, ngerti itu ya buah naga itu. Iya. Tapi ini secara prinsip mirip-mirip dengan buah naga, cuma ukurannya apa ya? Kaktus buahnya rata-rata seperti ini, mirip-mirip lah. Ayo sih, semua jenis kaktus itu sebelum berbuah. Berbuah, kaktus kopi di pinggir jalan tuh berbuah dia. Ya karang wong awam, ngerti. Mas saya belajar banyak nih tentang perkaktusan nih. Jadi menarik apa yang disampaikan Mas Ali, bahwasanya teman-teman balik lagi, hobi tidak hanya sekedar hobi bisa dikonversi menjadi bisnis. Mas Alif ini kita belajar dengan kaktusnya dari mulai awal beliau sekedar suka, lama-lama jadi banyak, terus dari banyak itu bingung mau naruhnya di mana, akhirnya dijual, dan sekarang beliau ini ikut pameran ke mana-mana. Enggak kemana-mana, di Jogja. Di Jogja aja. Ya siapa tahu nanti bar pandemi tekan genti-genti. Susah. Oh susah. Jakarta aja buat pameran susah. Kenapa? Ya itu pandemi. Iya, PPKM pandemi ya, ini. naik turun lah. Siapa tahu nanti kalau sudah slow ini bisa kemana-mana. Insya Allah. Tapi menarik hobinya ini. Jadi memang malah menurutku karena hobi ini belum banyak yang tahu, justru segmented pasarnya bisa dapat. Bisa. Dan orang ketika kita dapat segmen yang bagus, ya sekelas ini jenengan jual berapa tadi ditawar ke aku? Ya 7-10-an. 7-10 juta. Saya yakin pasti ada yang beli karena memang segmen yang disasar pas. Kalau saya disuruh beli ini ya mikir-mikir. Mikir-mikir karena beli yang 50.000 aja mikir-mikir. Karena memang bukan penghobi gitu. Bukan penghobi. Tapi secara prinsip pasarnya tetap ada kan gitu. Ada. Jangan pernah khawatir berarti ini ada. hobi kita. Sebenarnya ada. Cuma bagaimana kita edukasi ke masyarakat sama promosi gitu aja udah. Kuncinya itu edukasi. Kadang gini, temenku ada yang cerita, Mas aku tuh punya tanaman varigata udah bagus. Ditawar tetanggaku 15.000 lah. Padahal harga pasarnya 100.000. Ya tetangga ini nggak ngerti tanaman. Nah, kembali lagi ya kan. Ya makanya marketnya itu jualah produk ke pangsa yang memang benar-benar pas. Dan untuk menarik pangsa itu saya belajar dari beberapa orang bahwasanya tepat kalau kita bangun platform
bangun media, bikin edukasi di sana. Karena lama-kelamaan juga orang pasti paham ya produk yang kita jual itu apa. Nah, Mas Alif ini teman-teman kalau mau ngecek silakan ke YouTube-nya Jogja Gurun atau di Instagram-nya JR_Jogja Gurun. Nah, silakan kulik tentang si produk-produk dari gurun, tapi bukan kadal gurun ya. Apalagi kecebong ya, kecebong. Rumet lah, gurun sih kayak rumet lah. Ramelu-melu oke. Kita jumpa lagi di video-video lainnya. Sehat selalu. Thank you Mas Alif. Ya, sama-sama.